Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada hari ke-35 doa puasa 40 hari ini kita akan membahas dalam booster message Yesus Raja Damai. Fokuslah supaya Anda mendapat dorongan, penguatan dan semangat untuk praktek firman. Tuhan memberkati. Susah. Sudah keadaannya kayak gini, kehilangan pekerjaan. Masa pandemi ini membuat ekonomi hancur. Sudah gitu istri marah-marah. Gimana ini? Cari kerja ya susah. Mas Bro. Iya, Pak. Mukanya kecut gitu, marah-marah. Saya dengar dari luar tadi kok. Ada apa ini? Bagaimana tidak marah, Pak? Setiap hari istri saya marah-marah karena saya itu tidak kerja. Lah, Bu, jangan marah-marah karena saya tidak kerja. Paling tidak kan dia kan bisa menghibur saya, Pak. Dalam keadaan susah kayak gini. Malah marah-marah tiap hari. Saya kan jadi emosi, Pak. Saya jadi bingung ini. Waduh. Oh, teman kita nih. Oh iya, Pak. Piye kabarnya, Pak? Mas Bro? Ya. Ini lagi susah, Pak. Susah. Iya. Oke, sing susah saiki. Iya, saya itu tadi. Saya itu stres, Pak. Karena saya kan kehilangan pekerjaan. Jadi masa pandemi ini membuat saya kehilangan pekerjaan. Sudah gitu istri marah-marah tiap hari tanpa sebab. Ya karena saya tidak bekerja itu, Pak, mungkin. Nah, dari sini kan saya jadi bingung, Pak. Ya. Kalau begini terus kan saya kan waduh gimana, sudah tidak punya duit. Istri marah-marah. Wah, pusing, Pak, saya, Pak. Bilang damai sejahtera ini ya kayaknya ya. Kemerungsung ya, Pak. Kemerungsung hati. Iya, Pak. Bagaimana tidak kemerungsung, Pak? Orang istri marah-marah tiap hari. Oke, nah sekarang berarti kepingin suasananya tidak kemerungsung lagi, kepingin damai. Ya pengen toh, Pak. Saya pengen itu, Pak. Sabar gimana? Orang tiap hari dimarahi, sabar. Saya ingin jenengan kepingin damai sejahtera. Pengen, Pak. Pengen. Firman Tuhan itu mengatakan kalau Tuhan itu Raja Damai. Damai sejahtera itu ada di tangan Tuhan. Nah, itu. Maksudnya Raja Damai itu bisa memberi saya kedamaian itu, Pak? Iya. Jadi kalau kita mau datang sama Tuhan, Dia akan memberikan damai sejahtera. Jenengan kepengen damai? Pengen, Pak. Pengen. Kita satu-satu ya kepengen damai. Tadi
sumbernya karena apa? Kehilangan apa? Pekerjaan, Pekerjaan. Berarti kita berdoa minta pekerjaan. Terus apa lagi tadi yang hilang? Penghasilan. Iya, Pak. Ya, berarti minta berkat supaya pekerjaannya ada penghasilan. Istri marah-marah juga, Pak. Nah, itu. Jadi kita berdoa juga supaya keluarga jenengan dengan istri tidak uring-uringan, bisa ada damai dan saling pengertian. Itu ya. Iya, Pak. Oke, kita datang sama-sama sama Tuhan, sumber damai sejahtera. Kita minta. Karena kalau kita minta dengan sungguh-sungguh, Dia akan kasih, akan berikan sama kita. Mau dengan berdoa? Mau, Pak. Ya, nanti Pak Joko akan berdoa. Sebelum berdoa, hatinya dibuat tenang dulu, Ya. jangan kemurungsung, supaya bisa berdoa. Ya, mari kita berdoa. Yuk kita berdoa. Shalom jemaat Tuhan, senang bisa berjumpa dengan Anda kembali dalam booster message Ephrata Community Church. Dan pada hari ini, tema yang akan saya bawakan adalah Raja Damai. Mari kita lihat dalam Alkitab kita, di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Raja Damai menunjuk pada pribadi Yesus Kristus yang mendamaikan hubungan kita dengan Allah. Kita manusia yang berdosa, karena karya penebusan Kristus boleh memiliki hubungan yang kembali harmonis dengan Allah Sang Pencipta. Kita patut bersyukur untuk itu. Tetapi bukan cuma itu saja Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita tidak hanya didamaikan dengan Allah Sang Pencipta, dengan Bapa penguasa langit dan bumi. Tetapi ketika kita mengizinkan Yesus Kristus berkuasa atas hidup kita, memerintah hidup kita, dan kita mau taat melakukan kehendak-Nya, maka Raja Damai akan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Mungkin masalah yang kita hadapi begitu kompleks dalam rumah tangga, berkaitan dengan perekonomian, berkaitan dengan pekerjaan kita, atau apapun masalah kita. Kalau kita mengizinkan Sang Raja Damai berkuasa atas hidup kita, kita menundukkan diri kita kepada pemerintahan, pada kekuasaan Sang Raja Damai itu, maka hati kita, pikiran kita akan mengalami damai sejahtera yang sejati. Karena Raja Damai itu ada dalam diri kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, mungkin saat ini Anda sedang menghadapi persoalan yang begitu pelik. Mungkin rumah tangga Anda sedang banyak konflik. Seperti yang tadi digambarkan dalam drama, ya ada seorang bapak, ya istrinya sering marah-marah karena bapak ini kehilangan pekerjaan. Dan perekonomian keluarga jadi morat-marit. Bapak ini jadi kemerungsung hatinya, jadi kehilangan damai. Tapi oleh teman-teman komselnya, bapak ini dikuatkan karena ada Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Kalau Raja Damai, yaitu Tuhan Yesus Kristus, diizinkan berkuasa, memerintah dalam diri kita, maka damai sejahtera akan ada dalam diri kita. Terlepas dari segala persoalan yang mungkin masih ada, tetapi kita akan dipenuhi damai sejahtera, sukacita yang berasal dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, saya tidak tahu persoalan apa yang sedang Anda hadapi saat ini, tapi percayalah, kalau kita izinkan Raja Damai memerintah hidup kita, dan kita belajar taat pada perintahnya, damai sejahtera, sukacita akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Meskipun masalah kelihatan belum selesai, tapi percayalah bahwa Tuhan, Allah yang Maha Kuasa itu, Raja Damai itu, akan menolong kita tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu saat ini. Kami percaya Engkau adalah Raja Damai. Tuhan Yesus Kristus, masuklah dalam hidup kami. Berikan damai sejahtera-Mu dalam hidup kami.
kami izinkan Engkau berkuasa memerintah hidup kami. Kami mau belajar taat kepadamu. Terlepas dari segala persoalan yang kami hadapi, kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami tepat pada waktunya. Karena Engkau Raja Damai adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup menolong kami dalam segala kesusahan atau penderitaan atau segala persoalan lainnya dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan berserah diri padamu, kami mau tunduk pada pemerintahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik jemaat Tuhan, selamat berbuka puasa dan terus ikuti booster message ya untuk mendampingi Anda saat berbuka puasa dalam doa puasa bersama 40 hari ini. Tuhan Yesus memberkati.